perkenalannya. Jadi sayang sekali komputer saya sangat lelah kelihatannya. Jadi kadang-kadang mikrofon saya tidak jalan, jadi mungkin nanti mohon maaf kalau itu terjadi ya. Karena saya di kantor, jadi saya harus pakai masker. Izinkan saya share presentasi saya. Apakah bisa terlihat, Yamaguchi-san? Ya, kami bisa melihat dan mendengar Anda dengan baik. Oke, izinkan saya mulai. Jadi, selamat siang semuanya. Nama saya Kengo Shinomiya dari perusahaan Kyudenko. Jadi, kami mengembangkan stabilisasi energi terbarukan untuk jaringan listrik mikro. Jadi, dengan teknologi sistem manajemen kami. Jadi, ini sangat senang kami memperkenalkan kegiatan kami pada hari ini. Jadi, Subo-san telah memperkenalkan kegiatan kami pada sesinya tadi. Nah, sekarang saya ingin memperjelaskan secara lebih rinci. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi, kami mendemonstrasikan sistem pengelolaan energi kami di Pulau Sumba, sebagai Anda lihat di sini. Jadi Pulau Sumba itu terletak di Indonesia Timur. Jadi kita telah mengembangkan demonstrasi ini pada bulan Desember 2017. Berdasarkan skema pendanaan program untuk demonstrasi teknologi dekarbonisasi untuk inovasi bersama yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Jadi izinkan saya memperkenalkan tentang perusahaan kami. Kyudenko, pusatnya itu ada di Fukuoka, kota Fukuoka, itu terletak di bagian barat Jepang. Jadi, usaha utama kami adalah di bidang pekerjaan konstruksi elektrikal, dan juga fasilitasi untuk konstruksi seperti piping, mekanik, dan lain sebagainya. Kyudenko itu termasuk dalam kelompok tenaga listrik, perusahaan listrik Kyushu. Dan berkaitan dengan bidang energi terbarukan, kita sudah melakukan banyak konstruksi panel surya dan juga biomass. Untuk volume totalnya, itu sekitar 2.200 megawatt di Jepang secara nasional sekarang ini. Ini beberapa data perusahaan kami. Jadi ada sejarah 77 tahun. Jadi kami punya jaringan di 40 negara. Kami ada kantor di Singapura, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia juga. Jadi lanjut penjelasan tentang proyek di Sumba. Jadi gambar ini menunjukkan beberapa pipeline energy management system kami, EMS kami. Jadi Anda bisa melihat grafik di sini. Ini adalah gambaran tentang modul-modul suryanya. Itu menerima matahari, kemudian diubah. Namun ini tergantung apakah itu terjadi, levelnya itu kadang berbeda-beda ya. Jadi maaf, suaranya kadang putus-putus. Jadi kadang itu naik turun, dan warna hijau di sini, yang warna hijau ini adalah angka simbolik dalam sistem EMS kami yang keluar dari modul PV-nya, dari modul panel suryanya. Jadi itu sudah distabilisasikan dengan menggunakan sistem piranti lunak kami atau software kami. Dan itu menjadi bagian dari energi tenaga listrik yang dimasukkan ke dalam bateri. Karena Kyudenko itu merupakan perusahaan konstruksi, jadi kami cukup fleksibel ya untuk perpipaan dan lain sebagainya. Dan kita memakai bateri timah dan asam. Dan
itu secara biaya lebih efektif. Dan teknologi baterai ini itu maaf suaranya kurang terdengar. Yang kedua masalah keselamatannya. Jadi ini risikonya rendah ya dari hal api dan lain sebagainya. Jadi kita masukkan baterinya ke daerah terpencil di pulau tersebut ya. Jadi karena lead acid battery itu sangat populer di dalam penerapan di bidang otomotif. Ini adalah gambaran tentang demonstration model kami di Pulau Sumba di Indonesia. Jadi 10 tahun yang lalu, BPPT yang merupakan salah satu badan pemerintah di Indonesia ada lokasi demonstrasi di Pulau Sumba untuk mempelajari tentang tenaga surya. Maka Qdenko dan BPPT melakukan diskusi panjang dari tahun 2015 tentang target selanjutnya, yaitu pengendalian microgrid. Dari BPPT dan Qdenko setuju untuk menerapkan sistem EMS Qdenko pada lokasi demonstrasi tersebut. Nah, jadi sistem aslinya itu dikembangkan oleh BPPT dan kemudian diinovasi dengan sistem demonstrasi yang baru di sisi kanan. Jadi yang kiri itu yang asli, yang sebelah kanan itu yang baru. Jadi kita modul suryanya tetap sama, tapi kita memindahkan semua baterinya yang tadinya di sini, dan itu dipindahkan ke jadi bateri lead acid dan mengubah sistemnya menjadi peralatan-peralatan dari Qdenko. Jadi sekarang lokasi demonstrasinya itu menghasilkan sekitar 200 kW per jam. Jadi ini adalah hasil transmisi dari lokasi demonstrasi kami. Jadi Anda bisa melihat ini garis birunya ini ya. Ini adalah input dari solar modulnya. Levelnya itu tidak stabil ya. Jadi EMS kami itu mengelola diversifikasi itu dan mentransmisikannya menjadi garisnya lebih stabil supaya tingkatan outputnya itu lebih rata. Jadi ini adalah kelebihan daripada sistem EMS kami. Jadi ini slide yang teknis sebenarnya, tapi ini gambaran tentang kinerja unit kami. Di bagian atas, ini adalah jenis PCS yang biasa ya, untuk pembangkit tenaga surya. Tentu saja mereka ada naik, kemudian ada turun di sore hari ya. Jadi menggunakan sistem EMS kami, transmisi ke jaringan listriknya itu jumlahnya menjadi datar, menjadi rata. Jadi menjadi stabil. Jadi ini adalah gambar yang sederhana menunjukkan sistem kami. Oke. Izinkan saya untuk menyimpulkan presentasinya. Jadi, berapa tantangan ke depan di lokasi kami itu maaf kurang terdengar. Karena kami tinggal di Pulau Kyushu di Jepang.
ada banyak pulau di sana, dan kami ada banyak pengalaman dari situ. Maka kami yakin bahwa teknologi kami bisa berguna bagi Indonesia juga, karena sebagai negara kepulauan, karena Indonesia punya lebih banyak lagi kepulauan dan juga microgrid atau jaringan listrik mikro. Dan itu mengapa kita sebagai memulai demonstrasi proyek kita. Namun kita memperkenalkan teknologi kami itu sebenarnya tidak cukup. Kita harus hanya berdasarkan kertas itu tidak cukup. Kita harus menunjukkan secara pembangkitnya secara nyata. Jadi ada dua opsi. Yang pertama adalah untuk mengundang orang Indonesia ke Kyushu, Jepang, dan yang satu lagi membuat sebuah lokasi di Indonesia sebagai percontohannya, dan bekerja sama dengan BPPT dan inovasi bersama dengan pemerintah Jepang, dan akhirnya kita bisa membuat situs demonstrasi di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah kesempatan komersial untuk melakukan efisiensi energi. Jadi kita ada perencanaannya itu. Tujuan utama akhir kita adalah untuk mencapai pasokan selama 24 jam dengan menggunakan energi terbarukan. Jadi ini halaman terakhir dari presentasi saya. Ini adalah salah satu rencana kami di pulau terpencil di Indonesia. Jadi ini adalah jaringan listrik sebenarnya ya. Jadi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit diesel dengan dua sistem ya dari pembangkitnya itu. Tapi ada beberapa panel surya skala kecil yang dikelola oleh ESDM dan PLN. Nah, kami mencoba untuk berinovasi dengan dan apabila sumber energinya hanya dari surya, itu sulit ya untuk memenuhi permintaan selama 24 jam. Jadi beberapa pembangkit ini harus tetap di tempat sebagai sumber tenaga listrik. Jadi sisi lain, bateri dan solar panel surya. Jadi Anda bisa melihat ada bateri lead acid ya, yang bisa menghasilkan sekitar 32 kWh. Itu jadi bateri dan PV bisa memegang sekitar 40% dari generator yang ada atau pembangkit yang ada. Jadi itu ada sekitar 2,8 megawatt ya untuk dengan dua itu. Tapi kalau kita pindah ke sistem EMS, kita bisa mencapai, maaf, suaranya kurang jelas. Jadi kita menghasilkan ini 40 GCM di masa yang akan datang. Jadi terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan maaf atas bahasa Inggris saya. Terima kasih banyak.